Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Koliso dari kelas 9A akan mempresentasikan materi SKI bab 2 tentang Kerajaan Islam di Indonesia. 1. Kerajaan Islam di Sumatera. A. Kerajaan Samudra Pasai. Raja-raja yang memerintah di Kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik As-Saleh, Sultan Muhammad Malik Jahir, Sultan Mahmud Malik Jahir, Sultan Jainal Abidin Malik Jahir, Sultanah Nasriyah, Abu Jain Malik Jahir, dan Mahmud Malik Jahir. B. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1530. Kemudian ia digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar atau Sultan Muda, Sultan Iskandar Muda, dan Sultan Iskandar Sani. 2. Kerajaan Islam di Jawa. A. Kerajaan Demak. Demak berdiri pada tahun 1500 sebagai sebuah kerajaan yang terletak di daerah Bintoro, dekat muara Sungai Demak. Raja-raja yang memerintah di Demak yaitu Raden Patah sebagai pendiri dan raja pertama, Pati Unus, Sultan Trenggono, dan Sunan Prawoto. B. Kerajaan Mataram Islam. Mataram berdiri pada tahun 1586 dengan raja pertamanya Sutawijaya yang bergelar Penembahan Senopati. Setelah ia wafat pada tahun 1601, dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Pemerintahan dilanjutkan putranya yang bernama Mas Jolang atau Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung. Mataram mencapai kejayaan pada masa Sultan Agung. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645. C. Kerajaan Islam Cirebon. Asal-usul nama Cirebon terdapat dua pendapat. Pertama, menurut Babat Cirebon disebutkan bahwa Cirebon berasal dari kata ci dan rebon atau udang kecil. Versi lain yang diambil dari Kitab Negara Kertabumi menyatakan bahwa Cirebon adalah perkembangan dari kata caruban yang berasal dari istilah sarumban yang berarti pusat percampuran penduduk. Pendiri kerajaan Cirebon adalah Walang Sungsang. Namun, tokoh yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kerajaan adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ia merupakan keponakan sekaligus menggantikan Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. Dialah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Sepeninggal Fatahillah, karena tidak ada calon lain yang layak menjadi raja, tahta kerajaan jatuh kepada Pangeran Emas, yaitu putra tertua Pangeran Dipati Charbon atau Cicit Sunan Gunung Jati. Pangeran Emas kemudian bergelar Penembahan Ratu I dan memerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun hingga tahun 1649. Saat kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Cirebon dibagi dua, yaitu Kesepuhan dan Kanoman. Pangeran Martawijaya diangkat menjadi Sultan Keraton Kesepuhan dan memerintah hingga tahun 1703. Adapun Pangeran Kertawijaya diangkat menjadi Sultan Keraton Kanoman dan memerintah hingga tahun 1723. D. Kerajaan Islam Banten. Pada awalnya, kawasan Banten yang dikenal pula dengan sebutan Banten Girang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan Kerajaan Demak di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut selain untuk memperluas wilayah juga sekaligus menyebarkan dakwah Islam. Kemudian dipicu oleh adanya kerjasama Sunda sampai Portugis dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan kerajaan Demak selepas kegagalan mereka mengusir Portugis dari Malaka tahun 1513. Atas perintah Sultan Trenggono, Maulana Hasanuddin bersama Fatahillah melakukan penyerangan dan penaklukan Pelabuhan Kelapa sekitar tahun 1527, di mana waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari kerajaan Sunda.
masa Sultan Ageng Tirtayasa bertahta 1651 sampai 1682 dipandang sebagai periode kejayaan Banten. Di bawah kekuasaannya, Banten memiliki armada yang mengesankan, dibangun berdasarkan contoh Eropa, serta telah mengupah orang Eropa bekerja pada kerajaan Banten. Dalam mengamankan jalur pelayaran, Banten juga mengirimkan armada lautnya ke Sukadana atau Kerajaan Tanjung Pura, sekarang di Kalimantan Barat, dan penaklukannya pada tahun 1661. Pada masa ini, Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan oleh VOC yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal-kapal dagang menuju Banten. Selanjutnya yang ketiga, kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Islam yang terdapat di Sulawesi diantaranya Goa Talo atau Makassar, Bone, Wajo, dan Sopeng, serta Buton. Dari sekian banyak kerajaan itu, yang paling terkenal adalah Goa Talo. Pada awalnya, di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera, yaitu Tambolo, Lalikung, Parang-Parang, Data, Agang Jene, Saumata, Bisei, Sero, dan Kalili, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Kerajaan ini mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Atas keberanian Sultan Hasanuddin melawan Belanda, mereka memberikan julukan kepadanya sebagai ayam jantan dari timur. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.